Halo semuanya, hari ini kita akan belajar menginput data pada Mayop Accounting versi 18. Jadi hari ini kita akan belajar dari awal setup nama perusahaan, lalu bulan tahun perusahaan tersebut dan akun-akun, lalu data pemasok, data supplier juga, data customer, dan juga tak lupa data dari barang perusahaan tersebut. Nah, di sini sudah terbuka aplikasinya. Lalu bisa kita mulai dengan cara yaitu yang pertama create. Nah, ini di halaman introduction-nya kita langsung next aja. Lalu untuk company name kita bisa tuliskan nama perusahaan kita, PT Indomarko Prisma Tama. Lalu langsung ke alamatnya yaitu Jalan Pemuda nomor 56 Semarang. Untuk nomor telepon 024 294 6789, dan untuk nomor faxnya pun juga sama. Ini disesuaikan dengan perusahaan masing-masing ya. Lalu untuk emailnya indomarket@yahoo.co.id. Oke, ini jadi halaman awal. Jadi kita bisa mengisi company name, lalu alamat perusahaan, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email. Lanjut klik next. Nah, di sini kita diperlihatkan pada current financial year. Current financial year ini tahun berapa kita akan membuat laporan ini. Nah, di sini tentu tahun 2021. Lalu last month of financial year ini adalah bulan terakhir dalam siklus akuntansi dalam perusahaan kalian masing-masing ya. Jadi ini saya pilih di Desember ya, akhir tahun. Lalu untuk conversion months-nya saya pilih November, dan untuk number accounting period-nya saya pilih 12. Next. Nah, ini untuk konfirmasi saja. Please confirm your accounting information. Your financial year is January 1 2021 to December 31 2021. Nah, ini hanya kayak konfirmasi aja. Jadi yang kita tulis sebelumnya itu sudah benar atau belum. Your conversion month is November 1st 2021. Nah, kalau sudah merasa benar semua, lalu kita next. Nah, di sini terlihat ada 3 pilihan akun. Nah, di sini kita harus kita ingin agar membuat file sendiri. Jadi kita mengimpor data sendiri dari Excel, lalu menginputnya di aplikasi Mayop ini. Lalu kita pilih nomor 2. Nah, I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Gitu. Lalu kita pilih next. Nah, di sini create your company file. Jadi kalian bisa menyimpan data Mayop kalian yang ada dan yang akan kalian buat sebentar lagi. Nah, ini kita klik change. Nah, ini ada, bisa kalian simpan dimanapun ya. Nah, misalkan Pito Indomarko Prisma Tama, ini formatnya pasti MYO. Kita save aja di sini. Nah, lalu klik next. Nah, setelah muncul ini berarti kalian sudah bisa memulai untuk import data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Nah, di sini kita bisa memilih di command center. Klik command center, nah muncul menu seperti ini. Ada 6 menu dalam Mayop. Yang pertama adalah kita menginput account, ya. Kita menginput account dari menu account, lalu klik account list. Nah, di sini sudah terdapat, memang Mayop ini menyediakan berbagai macam account yang memang sudah disediakan oleh Mayop sendiri. Nah, misalkan contoh dari aset ini, check account, lalu undeposited funds, trade debtors. Nah, dari akun liabilities ini ada trade creditors, payroll liabilities, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita pakai, bisa kita buat sendiri. Jadi kita bisa membuat sendiri akunnya dari Excel, lalu diimport ke Mayop ini, lalu kita bisa edit di sini. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah klik file, lalu import data, lalu account, dan account information. Nah, import file. Dalam import file format ini, pilih tab delimited karena file yang akan kalian import di sini berformat tab delimited atau teks. Lalu yang kedua, first record is. Nah, first record ini apakah kalian ada headernya atau langsung data. Jadi header itu contohnya seperti ini, seperti aset liabilities yang tercetak tertebal ini, itu namanya header. Kalau kalian langsung data, itu berarti kalian tidak menginput header tersebut. Jadi langsung ikut header di sini, langsung kalian input data akunnya gitu. Jadi ini kita pilih header. Lalu untuk duplikat, kita pilih update existing record ya. Nah, kita continue. Lalu kita pilih, nah ini akun-akun yang data-data yang sudah saya siapkan. Jadi ini ada daftar barang, nama akun, pelanggan, pemasok. Nah, kita pilih nama akun tadi, lalu kita klik open. Nah, setelah klik open di sini muncul kotak menu seperti ini, dan lalu klik match all. Jadi untuk menyesuaikan antara kolom account number, account name, header, balance, dan contact. Nah, lalu klik import. Nah, 31 records import without errors, 0 records skip. Nah, berarti sudah terimport semua. Kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat terimport semua dengan nominalnya masing-masing. Jadi sebelumnya memang sudah saya buat beberapa nama akun dan tentunya nominalnya masing-masing. Nah, setelah berbentuk seperti ini, jadi kalian bisa menghapus beberapa akun dari Mayop yang mungkin tidak kalian butuhkan. Contohnya adalah ini, payroll liabilities. Jadi kalau tidak butuh ini, cara menghapusnya adalah klik panah, lalu edit, lalu delete account. Untuk akun-akun yang ada checklistnya seperti ini memang tidak bisa dihapus ya teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian klik panah lalu klik edit, kalian delete account, nah tidak bisa dihapus karena memang itu akun sudah nge-link dengan report gitu. Nah, misalkan kita mau hapus lagi yang tidak nge-link, ini kan akun dari saya, misalkan mau hapus semua lagi. Nah, ini misal dalam akun 6 beban wages and salaries kita mau hapus, tinggal klik tombol panah, lalu edit, delete account. Nah, sudah hilang akun. Ini juga klik panah, edit, delete account. Nah, setelah kita
import data akun seperti ini dengan nominalnya masing-masing, dengan tipe akunnya masing-masing, ada bank, account receivable, lalu other current asset atau aset lancar lain, lalu ada fixed asset atau aset tetap. Lalu setelah ini kita wajib memastikan bahwa nominal-nominal yang kita masukkan di sini adalah benar, jadi balance, tidak surplus, tidak defisit gitu ya. Nah, cara memastikannya gimana? Kita pergi ke menu setup, klik balances, lalu account opening balances. Nah, di sini adalah trial balance atau neraca saldo. Jadi dari semua akun yang tadi, dari account list tadi dipindah ke sini, bukan dipindah, list akunnya tertera di sini semua untuk mengetahui bahwa benar nggak sih yang kita masukkan, nominal-nominal yang kita input di sini sudah balance atau belum. Nah, caranya adalah dengan melihat ini amount left to be allocated. Nah, kalau sudah 0 berarti nominal yang kalian buat atau kalian input sudah benar gitu. Nah, ini hanya untuk mengecek saja, jadi tidak ada selisih ataupun tidak ada hal-hal yang aneh nanti setelah saat menginput transaksi selanjutnya. Lalu kita klik OK. Lalu kita menuju ke kode pajak. Jadi untuk kode pajak ini dalam aplikasi Mayop itu bawaannya ada 3 ya. Jadi FRA itu GST free, lalu GST dan NT atau non taxable. Nah, kita hanya butuh 2 kode pajak saja. GST dan FRA ini kita hapuskan. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Tinggal klik kiri, jadi ada garis biru ini, klik kiri dulu, lalu delete text code. Nah, biasanya saya hanya mengganti atau menghapus yang tadi saja yang FRA. Nah, yang GST ini saya tinggal edit, yaitu karena ini perusahaan dagang, jadi kita edit sebagai PPN. Nah, lalu deskripsinya kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Deskripsinya tetap, rate-nya di Indonesia pasti rate-nya 10%. Ya, benar. Nah, lalu link account for tax collected-nya kita pilih, lalu link account for tax paid untuk yang tax for NT atau non taxable ini untuk barang-barang yang tidak kena pajak, jadi rate-nya ini 0%. Oh iya, untuk link account-nya ini bisa kita pilih juga. Nah, jadi ada 2 kode pajak, yang satu untuk penjualan tanpa pajak 0% dan yang satu PPN, pajak pertambahan nilai, yang tarifnya 10%. Lalu setelah kode pajak ini kita beralih ke daftar pelanggan ya. Daftar pelanggan kita close dulu akunnya. Daftar pelanggan ada di menu card file, lalu ke card list. Nah,
pelanggan itu ini kan all cards, ada customer, supplier, employee, personal. Kalian pilih yang customer, pelanggan itu customer. Lalu kalau kalian mau input manual, tinggal klik new. Nah, ini namanya siapa, Ibu Susan. Nah, misalkan seperti itu, nanti kalian tap. Nah, card ID-nya nomor 101 misal. Itu kalau kalian ingin menginput manual langsung di mail. Tapi kalau ini langsung, karena saya sudah menyiapkan data, jadi saya langsung import dari data yang saya miliki dari Excel ya. Nah, ini kita hapus dulu. Caranya klik kanan 3, lalu edit delete card. Oke. Nah, untuk mengimportnya, caranya masuknya sama seperti tadi akun, import data, tapi pilihnya card. Kalau tadi akun kan account, nah account information. Kalau ini cards, pilih yang customer cards. Lalu seperti biasa tadi, pilihnya tab limited karena format file yang akan kita import adalah format tab limited. Untuk first recordnya, kita juga pilih header record. Lalu dudukan record, pilih update existing sama seperti yang sebelumnya akun. Untuk identify record by-nya, kita pilih core or last. Kita continue. Kita pilih daftar data pelanggan. Kita open. Klik match all untuk menyinkronkan semuanya, nama, card ID, address, phone, fax, email, kontak. Lalu kita import. Nah, oke, semuanya udah terimport di sini. Jadi ada customer CV harapan kita, lalu CV maju bersama, CV mulia, PT abadi bersama, PT Wijaya Baru, dan PT Telkom. Jadi ini ada alamatnya masing-masing juga. Kalau misalnya mau dipilih detailnya, nah seperti ini. Nah, ini oke, semuanya di sini. Oke. Nah, untuk terkadang ada customer yang memang dia tidak kena PPN. Nah, kita bisa mengubahnya di sini. Thresholdnya bisa kita ke DNT. Nah, oke. Nah, kita tinggal import gitu. Kalau dia kena PPN misalkan seperti ini, kita bisa setting seperti PPN biasa, seperti semula ya gitu. Dan ada juga saat penjualan itu sistemnya kredit ya. Jadi barang keluar dulu, lalu customer boleh bayar sesuai perjanjian, misalkan 30 hari dari barang diterima customer. Nah, kita bisa pilih di sini customer informasinya, kita pilih in a given of days. Nah, karena kita bisa memberi diskon kalau misalkan customer bisa membayar kurang dari target yang kita berikan. Jadi misalkan diskon 2%, lalu target kita yang berikan 10 hari balance due. Nah, lalu diskon days ini adalah hari diskon. Jadi misalkan saya memberikan hari diskon selama 10 hari, kita kasih 10, lalu balance due ini adalah tanggal jatuh tempo atau lama jatuh tempo tersebut. Misalkan saya berikan 30 hari. Nah, kalau customer membayar kurang dari 10 hari atau sampai dengan 10 hari, dia akan mendapatkan diskon, misalkan saya berikan 2%. Nah, gitu. Kalau misalkan lebih dari 10 hari, ya dia tidak akan mendapatkan diskon. Jadi harganya sama seperti di bulan awal. Tapi kalau dia membayar dari tanggal hari 1 sampai 10 hari, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2% gitu. Nah, seperti itu. Lalu untuk ini monthly charge. Nah, ini kalau ada keterlambatan biaya, misalkan kalian mau memberikan tambahan bunga atau ya itu denda keterlambatan,
pada customer tersebut berapa persen silahkan kalian bisa isi. Klik oke. Nah ini list customer yang sudah kita import ke card list customer ya. Lalu berlanjut ke supplier, berlanjut ke pemasok atau supplier. Sama seperti caranya pada masukkan cara impor dari customer tersebut, supplier ini kita bisa mengimpornya ya tadi manual bisa. Kalau kalian mau manual ya di sini input, mau import pun juga bisa. Nah ini kan saya juga sudah menyiapkan datanya seperti saya maksud tadi, file, lalu import data, cards, dan pilihnya yang supplier cards ya. Nah, ini sama semua formatnya, tadi limited, bidder record, update existing record, lalu core last name untuk identify recordsnya. Nah, lalu continue, kita pilih yang data termasuk, klik open, match all semuanya. Kalau sudah muncul lalu import, semuanya udah masuk di sini. PT Abadi, PT Semesta, PT Glory semuanya udah masuk, termasuk alamatnya. Kita klik satu, udah masuk semua. PT Abadi, lalu PT Semesta dan PT Glory. Oke. Setelah supplier ini terinput, kita menuju ke cara input inventory atau stok barang. Nah, kita akan bergerak, perusahaan ini bergerak di bidang perusahaan dagang ya. Jadi pasti punya barang dagang, barang berwujud yang diperdagangkan. Nah, di mana kita bisa menginput barang-barang tersebut. Nah, kita klik close dulu dari card list ini, kita menuju ke menu inventory, lalu ke item list ya. Nah, di sini terlihat beberapa baris ya, jadi dari item number, name, dan lain-lain. Nah, untuk cara membuatnya kalian bisa juga new, lalu klik misalkan item number satu, namanya misalkan beras ketan. Nah, kalau sudah tinggal tap, bisa oke, muncul di sini. Tapi kalau kalian sudah membuat Excel-nya, kalian sudah membuat rekarnya semua, tinggal kalian import. Nah, tidak perlu seperti ini, tinggal tadi cara menghapusnya, tinggal kalian klik kanan, edit, delete inventory items. Intinya sama, cara menghapus akun, cara menghapus customer, cara menghapus supplier, cara menghapus inventory itu mirip-mirip ya, ini hanya penamaan saja yang berubah. Nah, ini delete inventory item. Lalu untuk mengimportnya sama, import data, lalu masuk ke items. Nah, lalu formatnya seperti ini. Yang pertama dia delimited tentu sampai tadi, first recordnya bidder, dan duplikat recordnya existing word, update existing record, continue. Lalu kita pilih mana tadi sudah saya siapkan di daftar barang, match all seperti biasa, seperti tadi, lalu import. Nah, ini sudah termasuk semua. Ini misalkan beras hitam, lalu beras merah. Nah, seperti ini. Beras ketan putih ya, seperti ini. Nah, ini cara-cara mengimport data dari Excel yang jadi kalian buat di Excel dulu. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan data pelanggan buat Excel seperti ini,
Lalu kalian bisa pindahkan ke Excel yang baru, Excel, dan bisa lepas di sini. Nah, sudah. Jadi ini untuk headernya, ini untuk detailsnya. Nah, untuk caranya kalian bisa save as, lalu terus kalian bisa menyimpannya di mana, bebas terserah kalian. Kasih nama misalkan apa ya, file data pelanggan. Nah, untuk save as type-nya juga jangan lupa juga mengisi teks atau tab delimitednya. Maka dari itu tadi saya bilang selalu recordnya tab delimited, karena format datanya ya ini tab delimited biar bisa terbaca oleh Mayo. Karena kalau kalian hanya Excel itu tidak akan terbaca, jadi harus diganti tab delimited. Begitu terus sama seterusnya. Jadi untuk yang data supplier, data customer, data inventory caranya sama. Jadi tinggal kalian membuat seperti ini, membuat barang-barangnya kembali ke Mayop. Nah, seperti ini. Nah, terakhir kita bisa mengecek apakah semua yang kita import, semua yang kita input di sini itu sudah benar. Nah, caranya adalah masuk ke company data auditor. Jadi di menu command center masuk ke account, lalu company data auditor. Nah, akan muncul seperti ini. Ini ada beberapa pilihan. Nah, ini company profile-nya, Indomaret Sematama. Ini, nah ini terus lokasinya kalian. Lalu kita next aja. Kita next sekali lagi. Nah, untuk mengeceknya kita tinggal klik run review. Nah, kalau sudah centang semua seperti ini, tandanya data yang sudah kalian inputkan ke sistem Mayop ini sudah benar. Jadi untuk data akun, data supplier, customer, untuk data barang juga, akun kan ada saldonya, itu semuanya sudah benar. Jadi karena semuanya sudah centang seperti ini, jadi yang kalian input aman. Begitu. Kita bisa langsung close. Nah, seperti ini. Jadi sekian untuk cara memulai dari membuat data Mayop dari awal nama perusahaan, lalu input akun, input nominal juga dari Excel, terutama import dari Excel yang diubah filenya menjadi teks, lalu ke data pemasok, supplier, dan data barang dagang, inventory. Lalu tak lupa juga bisa ngecek dari tadi command center, count, dan company data auditor. Dan bisa ngecek di sini semuanya udah oke. Berarti kalian bisa lanjut untuk misalkan transaksi. Begitu teman-teman, terima kasih. Sekian. Untuk exitnya tinggal file exit ya. Nah, ini sudah tinggal